adik-adik semuanya, yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Sama-sama kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Oh, 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 come on. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your path. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your path. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your path. Oh, in all your ways acknowledge Him, and He will make straight your path. Sama-sama. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Oh, 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 yeah. Adik-adik, yuk kita tenangkan hati kita mau menyembah Tuhan. Amin. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Sekali lagi pujikan. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Mari kita pujikan bersama-sama. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan,
sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi dan kami bisa merasakannya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau Tuhan untuk kami mensyukuri atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Hari ini kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa tertanam dalam hati kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Iya sih ini. Hai adik-adik, hari ini aku mau cerita deh ke kalian. Menjadi dokter itu memang kesukaanku, aku senang sekali menjadi dokter. Tapi saat menjadi dokter ada juga hal yang sulit yang aku hadapi. Hal yang tersulit buat aku untuk aku hadapi saat aku menjadi dokter adalah saat aku harus menyampaikan pesan yang tidak menyenangkan. Seperti hari ini ada satu keluarga ya datang, lalu dia bawa kakek dan kakek itu mengatakan bahwa ada sakit di dadanya, dan setelah kita foto ronsen hasilnya di dada kakek itu di paru-parunya ada kanker yang ganas. Aduh, ini susah sekali untuk aku bisa menyampaikan ini ke mereka. Tapi ada satu hal yang membuat aku bersyukur, karena saat aku menunjukkan hasil ronsen dan berbicara dengan mereka tentang kondisi sang kakek, satu keluarga itu adalah orang Kristen, di mana mereka percaya bahwa ada harapan di dalam Kristus. Itu yang membuat aku lega saat mereka berbicara seperti itu. Memang ini adalah hal yang sulit saat menjadi dokter, harus menyampaikan berita yang buruk, dan saat aku juga bilang ini ke kakeknya bahwa kami sudah gak bisa apa-apa lagi untuk bisa membantu, mengobati dan segala macam. Tapi kami ajak mereka berdoa dan mereka percaya bahwa hidup mereka ada di tangan Kristus. Teman-teman, aku teringat deh sebuah cerita di Alkitab di mana ada seorang pria yang dibayar untuk menyampaikan kabar buruk bagi umat Allah. Kalian mau dengar ceritanya? Oke, yuk kita dengarkan Kak Maria bercerita. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik di hari Minggu ini. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Kak Maria percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar kembali tentang firman Tuhan. Kak Maria mengajak adik-adik untuk boleh membawa Alkitabnya, membukanya bersama-sama dengan Kak Maria, dan kita akan belajar bersama dari Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai yang ke-35. Kak Maria akan membaca ya untuk adik-adik sekalian. Adik-adik bisa mendengarkan. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya.
Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di mataku, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Adik-adik, Allah memberi kita Alkitab. Alkitab adalah buku yang menolong kita untuk mengerti dan mengenal tentang Allah. Kali ini kita mau belajar tentang Raja Moab yang bernama Balak, Bileam, dan keledainya. Tetapi kita juga akan belajar tentang Yesus, Raja perkasa yang akan lahir seperti yang dikatakan oleh Bileam. Nah, sebelum kita mendengar kisah ini, Kak Maria juga mau mengingatkan kita bahwa kisah ini juga bagian dari kisah yang lebih besar, yaitu bagaimana Allah menyelamatkan manusia berdosa. Nah, kita perlu ingat pertanyaan gambar besar kita. Apakah dosa itu? Dosa adalah ketika kita berpikir, berbicara, dan bertindak melawan Allah dan perintahnya. What does it mean to sin? To sin is to think, speak, or behave in any way that goes against God and His command. Nah, masalah dosa ini tidak dapat diselesaikan dengan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Yesus perlu menyelamatkan kita. Kali ini kita juga akan mengingat pelajaran 2 minggu yang lalu. Adik-adik masih ingat bukan tentang cerita 12 pengintai yang dikirim menuju tanah Kanaan untuk melihat tanah itu? 10 diantaranya mereka tidak percaya kepada janji Allah. Mereka menolak sehingga mengakibatkan orang Israel menolak perintah Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Sedangkan Yosua dan Kaleb mereka percaya kepada Tuhan dan mengimani bahwa tanah itu akan diberikan kepada bangsa Israel. Nah, kisah selanjutnya kita diingatkan tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang kebutuhan mereka. Mereka masih tidak percaya bahwa Allah sanggup menyediakan makanan mereka. Sehingga Allah mendisiplin mereka lewat apa adik-adik? Lewat ular beracun. Sehingga Allah menyuruh Musa untuk membuat patung ular tembaga. Ketika mereka melihatnya, maka orang Israel itu tidak akan sakit maupun terkena ular beracun itu, tetapi mereka akan selamat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Balak dan Bileam. The Israelites came to the edge of the Promised Land. They camped near the Jordan River in the plains of Moab.
By now, all of the previous generation had died except for Moses, Joshua, and Caleb. Balak, the king of Moab, saw the Israelites and was afraid. If the Israelites moved into Moab, they could take over. King Balak sent his messengers to a man named Balaam. The king said, "Come and curse the Israelites, so that I might be able to defeat them." The king believed that whomever Balaam cursed became cursed, and whomever he blessed became blessed. When Balaam went with the king's officials, God sent an angel to stop Balaam. Balaam could not see the angel, but his donkey could. 3 times the angel stood in the way, and 3 times the donkey stopped. First, the donkey went off the road. Then she ran into a wall. Finally, she crouched down on the ground. Balaam didn't understand why the donkey was stopping. He hit the donkey with his stick, so God gave the donkey the ability to speak. "What have I done to you that made you beat me 3 times, the donkey said. "You made me look like a fool," Balaam said. God then allowed Balaam to see the angel, and Balaam said, "I was wrong. I didn't know you were trying to stop me. If you don't think I should go, I'll return home right now." The angel said, "It's all right for you to go, but you must only say what I tell you." When he arrived, Balaam told the king, "I will only say what God tells me to say." Balaam told the king that God had blessed the Israelites, so Balaam blessed them too. In fact, he blessed them 3 times. The king was angry. "I brought you here to curse the Israelites, but you have blessed them," he said. "Go home." Before Balaam went home, he had a special message for the king. Balaam said that one day the Lord would be born to the people of Israel. The message was a special promise. "I see him, but not now. I perceive him, but not near. A star will come from Jacob, and a scepter will arise from Israel." After Balaam had said these things, he went home. Balaam could not curse God's people. God had blessed the Israelites, so Balaam blessed them too. 1,400 years after Balaam announced God's promise, Jesus was born. God sent Jesus to bless the whole world by rescuing people from sin. Nah, suatu hari orang Israel berkemah di negeri Moab. Raja Moab melihat bahwa orang Israel ini jumlahnya sangat besar, sangat banyak. Sehingga Raja Balak ini takut kalau orang Israel menguasai negerinya dan bahkan mengalahkan Raja Moab dan bangsa Moab. Sehingga Raja Balak ini berpikir bagaimana caranya mengalahkan bangsa Israel. Kemudian Raja Balak ini ingat bahwa ada Bileam. Nah, siapa Bileam ini? Nah, Raja Balak ini mengutus utusan menuju kepada Bileam karena Bileam ini dianggap sebagai orang yang sanggup mengutuk bangsa Israel. Ketika Bileam mengutuk, maka semuanya akan sanggup dikutuk. Ketika Bileam diberkati, maka Raja Balak percaya bahwa bangsa itu pun akan diberkati. Dan Raja Balak menjanjikan upah yang sangat besar adik-adik untuk menyuruh Bileam supaya dia datang ke Moab dan mengutuki bangsa Israel. Namun apa yang terjadi ketika utusan itu sampai kepada Bileam? Bileam awalnya ragu-ragu kepada para utusan itu, sehingga Bileam berpikir apakah dia akan pergi ke Moab atau tidak. Namun ternyata Bileam memutuskan untuk pergi bersama pemuka-pemuka atau utusan-utusan Raja Moab. Nah, singkat cerita, Bileam berkemas pagi hari dan dia mengendarai keledainya dan dia berangkat menuju ke Moab. Di tengah perjalanan, Bileam bertemu dengan malaikat Tuhan. 3 kali dia bertemu dengan malaikat Tuhan, namun dia tidak menyadari bahwa malaikat Tuhan berdiri di depannya karena Bileam tidak melihat malaikat Tuhan itu, namun keledainya melihatnya. Sehingga ketika malaikat Tuhan berdiri di tengah jalan, di antara jalan yang dilalui oleh Bileam, maka keledai itu segera menyingkir dan masuk ke ladang. Nah, Bileam segera marah dan memukul keledai itu. Bileam tidak menyadari bahwa ada malaikat Tuhan yang berdiri di depannya. Nah, yang kedua, keledai ini terus berjalan dan kemudian keledai ini melihat lagi malaikat Tuhan yang berdiri di tengah
berjalan di antara kebun anggur dan tembok di sebelahnya. Kemudian keledai ini menolong Bileam sekali lagi. Keledai ini menghindari malaikat Tuhan yang menghunus pedangnya, sehingga keledai ini menghimpitkan badannya ke tembok sehingga kaki Bileam terhimpit dan Bileam sangat marah, kemudian memukul keledai ini sekali lagi. Nah, yang ketiga, keledai ini berjalan kembali dan tidak ada jalan lagi dan malaikat Tuhan berdiri di depannya dan menghunus pedangnya sekali lagi. Nah, keledai ini berpikir karena dia tidak bisa menyimpang ke kiri maupun ke kanan, kemudian keledai ini meniarap adik-adik atau menunduk. Nah, setelah itu Bileam marah sekali, marah besar kali ini, dan Bileam memukul keledai ini dengan tongkatnya. Nah, ketika Bileam marah, Allah membuka mulut keledai ini sehingga keledai ini bisa berbicara kepada Bileam. Dia berkata, "Apakah salahku selama ini sehingga engkau sudah 3 kali memukul aku?" Kemudian Bileam dengan amarahnya yang meluap-luap berkata, "Karena engkau sudah membuat aku kelihatan seperti orang bodoh." Di saat itu Bileam sangat marah, dia tidak fokus dan dia tidak heran kenapa keledainya yang selama ini dia tunggangi bisa berbicara. Bayangkan adik-adik, kalau binatang pemeliharaan kita bisa bicara tiba-tiba, tentu kita sangat kaget, bukan? Kita sangat heran kenapa binatang bisa berbicara dengan bahasa manusia. Tetapi karena Bileam sangat marah, dia meluap-luap kepada amarahnya sehingga dia tidak heran kenapa keledainya bisa berbicara, karena dia terlalu berfokus kepada amarahnya. Pada saat itulah Allah membuka mata Bileam dan dia melihat malaikat Tuhan yang membawa pedang yang sangat panjang dan berhadapan dengan dia dan melawan dia ketika dia hendak menuju kepada Raja Moab. Di situ Bileam tunduk kepada malaikat Tuhan dan dia sujud menyembah. Dia memohon ampun ketika dia berada di jalan yang salah. Bileam mengatakan kepada malaikat Tuhan, "Ampuni aku jika aku berada di jalan yang salah. Kalau jalan ini bukan sesuai dengan jalan Tuhan, aku akan pulang dan kembali ke negeriku." Tetapi malaikat Tuhan memperingatkan Bileam. Dia berkata, "Aku akan menyuruh engkau tetap menuju kepada Raja Moab. Tetapi apa yang kukatakan itulah yang harus kau sampaikan kepada Raja Balak. Selebihnya yang bukan daripadaku engkau tidak berhak menyampaikannya kepada Raja Balak." Sehingga akhirnya Bileam pun melanjutkan perjalanannya menuju dan menemui Raja Moab. Sesampainya di Raja Moab sudah menunggu-nunggu dengan senang. Akhirnya Bileam datang juga. Dia sudah tidak sabar ingin mengutuki bangsa Israel, umat Allah yang besar itu. Sehingga Raja Moab memberikan kesempatan kepada Bileam. Dia mengajak Bileam ke satu tempat. Kemudian Raja Moab berkata, "Silakan engkau mengutuki bangsa Israel." Kemudian Bileam menyiapkan mezbah, menyiapkan korban. Tetapi apa yang terjadi ketika Raja Balak itu berharap agar kutuk yang keluar dari mulut Bileam, tetapi justru berkat yang keluar dari mulut Bileam. Bileam justru memberkati umat Allah yang besar itu. Bileam justru memberkati bangsa Israel. Kemudian Raja Balak mengajaknya untuk pindah ke tempat lain. Mungkin di tempat ini Bileam bisa mengutuki bangsa Israel yang besar. Tetapi di tempat itu pun Bileam justru mengeluarkan kata-kata berkat memberkati bangsa Israel. Raja Balak tidak habis kesempatan, dia mengajak sekali lagi Bileam ke tempat yang lain untuk ketiga kalinya. Dan di situ dia berharap agar Bileam mengatakan segala sesuatu yang bisa mengutuki bangsa Israel itu. Namun di tempat itu pun Bileam justru mengeluarkan kata-kata berkat. Raja Balak sangat marah kepada Bileam. Raja Balak mengatakan, "Engkau datang jauh-jauh kemari kupanggil untuk mengutuki bangsa Israel yang merupakan musuhku. Tetapi kenapa justru engkau malah memberkati mereka?" Bileam mengatakan, "Bukankah sudah kukatakan Raja Balak bahwa aku datang ke tempat ini hanya untuk mengatakan apa yang Allah katakan kepadaku. Aku tidak bisa mengatakan hal yang lain di luar perintah Allah." Kemudian Raja Balak sangat marah dan menyuruh Bileam kembali ke tempatnya. Sebelum Bileam pulang, Bileam tanpa disuruh mengatakan berkat lagi untuk bangsa Israel keempat kalinya. Nah, Bileam berkata bahwa raja yang perkasa itu akan lahir dari keturunan Yakub. Dia yang akan datang itu adalah Yesus penyelamat bangsa
Israel dari keturunan Yakub. Nah, Bileam berkata dengan pesan yang spesial. Apakah pesannya itu? Kita akan membacanya bersama-sama. Pesan itu berkata seperti ini. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan merumbuhkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Pesan itu adalah janji bahwa bintang timur akan datang, bintang akan terbit dari keturunan Yakub, tongkat kerajaan akan timbul dari Israel. Nah, setelah mengatakan semua ini, Bileam pulang ke tempatnya. Nah, melalui Bileam, Allah ingin menyatakan penyelamatannya akan datang. Bahwa penyelamat akan datang dari keluarga Yakub dan dia akan menjadi raja di atas segala raja. Kita tahu bahwa itu menunjuk kepada Yesus. Yesus yang akan menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, dari sini kita belajar bahwa ketika manusia berdosa berusaha melawan Allah dan perintahnya, Allah tetap memegang kendali. Allah tetap berkuasa dan mampu mengubah rencana manusia yang jahat. Nah, ketika kita berjumpa dengan Allah, Tuhan pun juga mengubah hati kita. Kita yang tadinya melawan Tuhan, melawan perintahnya, membuat rencana-rencana yang bertentangan dengan rencana Allah, maka Allah menjadikan kita manusia baru. Allah membuat kita hidup seturut dengan rencananya. Nah, adik-adik tahu Allah memberkati orang Israel melalui Bileam. 1400 tahun setelah Bileam, lahirlah Yesus, di mana Yesuslah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Luar biasa bukan bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Barang siapa yang mau diberkati oleh Allah, dia akan tetap diberkati. Dan barang siapa yang manusia berusaha mengutuknya, tetapi jika Allah tidak mau mengutuknya, maka dia tidak akan bisa dikutuk. Apa yang diberkati oleh Allah tetap diberkati. Mari kita belajar ayat kunci kita dari Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sekarang di dalam bahasa Inggris ya, kita akan belajar bersama-sama. Proverbs 3 verse 5 until 6. Trust the Lord with all your heart and don't lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your path. Nah, adik-adik ingat ya bahwa kita harus selalu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan jangan mengandalkan pikiran kita sendiri atau kekuatan kita sendiri. Tetapi kita harus dengan segenap hati mengasihi dan menaati Tuhan. Nah, ketika kita sudah memiliki Yesus di dalam hati kita, maka hati kita diubah menjadi ciptaan yang baru. Kita mampu mengasihi Tuhan, menaati Tuhan, bukan karena lagi kita takut dihukum, tetapi karena kita sudah diubahkan oleh Yesus dan kita tahu bahwa hidup kita yang sekarang adalah karena Kristus yang ada di dalam hati kita. Sehingga kita mengasihi Tuhan dan menaati Tuhan, bukan dengan kemampuan kita, tetapi dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Mari Kak Maria mengajak kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pagi ini. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh setia mengikuti rencana-rencana Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dan menjauhi dosa. Tolong kami Tuhan, agar kami selalu hidup takut akan Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar pagi ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dan memberi kami hikmat supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita belajar firman Tuhan, ayat kunci kita hari ini, yaitu di dalam Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi, Amsal 3 ayat 5-6.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sekarang kita akan belajar di dalam bahasa Inggris. Bersama kita Proverbs 3 verse 5 until 6. Trust the Lord with all your heart and don't lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your path. Sekali lagi adik-adik, Proverbs 3 verse 5 until 6. Trust the Lord with all your heart and don't lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will straight your path. Nah, Kak Maria mau mengingatkan kita, karena kita masih ada di dalam masa pandemi, kita harus menjaga prokes dengan baik. Kak Maria ingatkan dalam 4M ya adik-adik. M yang pertama adalah memakai masker, M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun, M yang ketiga adalah menjaga jarak, dan M yang keempat yang paling penting adalah membaca Alkitab setiap hari. Ingat ya adik-adik, jangan lupa, Tuhan memberkati. Happy Sunday!